What a lucky day. Well, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Sebelum itu kalian harus tekan tombol subscribe dulu ya sebelum aku lanjut ke video selanjutnya. Udah di-subscribe kan? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang cara atau tips percaya diri dengan metode simpati. Simpati, apakah simpati kartu? Atau simpati ke orang lain? Oke, jadi simpati itu merupakan singkatan dari S, yang pertama adalah sugesti, kemudian I, independen, terus yang ketiga M, atau mengolah ide, terus yang keempat P, atau pengulangan, yang kelima A, atau adaptif, yang keenam T, atau tidak mudah menyerah, yang ketujuh I, atau interaktif. Nah teman-teman sekalian, kenapa sih aku menggunakan metode simpati? Karena metode simpati ini merupakan metode original dari aku sendiri. Jadi udah lama banget aku menerapkan metode ini teman-teman sekalian. Dan ya, it's worth it. Oke, langsung lanjut aja. Kita bahas dari satu-satu dulu ya. Kita bahas dari S, yaitu sugesti. Well, kenapa sih kita harus menerapkan metode sugesti ini untuk meningkatkan percaya diri kita? Teman-teman sekalian tahu nggak kalau misalnya sugesti itu sangat berpengaruh terhadap psikologis kita? Langsung aku kasih contoh ya teman-teman sekalian. Semisal nih, teman-teman ingin mengerjakan tugas, tapi karena tugasnya masih membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari, teman-teman bilangnya ke diri teman-teman seperti ini. Ya sudahlah, masih lama juga kan deadline-nya, nggak usah dikerjain dulu lah. Pasti itu gampang doang kok. Dan banyak banget alasan atau sugesti yang teman-teman berikan ke diri. Sugesti itu coming from yourself. Dan kamu melakukan itu pun secara tidak langsung terkadang datang dari sugesti yang masuk ke pikiran kalian. Nah, kenapa aku mengatakan tips ini sangat worth it? Karena jika kamu mensugesti diri kalian dengan hal yang baik, maka kalian akan dengan sangat mudah untuk mengerjakan hal itu. Dan aku pun selalu mensugesti diri aku untuk melakukan hal baik agar tingkat percaya diri aku pun semakin meningkat. Nah, kalau misalnya kalian sugesti diri kalian untuk terus bisa dalam melakukan sesuatu hal yang positif, semisal kalian berbicara di depan umum, tetapi kalian takut, kalian sugesti diri kalian. Kalian bilang ke diri kalian, aku nggak boleh takut, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Mereka pasti menghargai aku sebagai pembicara. Mereka pasti akan menghargai aku sebagai orang yang berbicara di depan mereka. Mereka pasti akan menghargai aku sebagai seseorang yang dipercayakan mereka. Seperti itu teman-teman sekalian. Coba teman-teman sekalian pikirkan, kalau teman-teman selalu mensugesti diri dengan hal-hal positif, maka saat mencoba untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap percaya diri, pasti itu akan langsung jadi teman-teman sekalian. Karena sugesti itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pemikiran atau psikologis teman-teman sekalian. Lanjut ke tips yang kedua, yaitu I, atau independen. Kenapa aku bilang independen? Independen atau bebas, atau merasa bebas, atau merdeka, itu berarti bahwa saat teman-teman ingin meningkatkan sikap percaya diri teman-teman sekalian dengan menggunakan metode simpati ini, teman-teman harus percaya bahwa aku pasti bisa. Aku nggak boleh terikat terhadap orang lain. Ini diri aku saat berbicara di depan umum. Dan aku nggak boleh sama sekali mendengarkan perkataan orang lain terhadapku, apalagi orang-orang yang mengejekku di saat aku berbicara di depan umum. Mulai dari mensugesti diri, kemudian kita mengindependensi diri kita sendiri. Jadi kita melakukan atau memerdekakan diri kita sendiri. Dan gak usah peduli sama orang lain. Kita langsung ada bilang, ini ada kaitannya dengan sugesti. Jadi bilang aja, stage ini milik aku, panggung ini milik aku. Bilang aja gitu, gak apa-apa egois untuk diri sendiri ya. Bukan egois ya maksudnya adalah sugesti untuk diri kalian sendiri. Jadi seperti itu ya, independence juga ini sangat penting untuk teman-teman sekalian. Ini kayak sesuatu yang memang benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sekalian juga, karena teman-teman merasa bahwa stage ini adalah milik teman-teman sekalian, panggung ini adalah milik teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, lanjut ke metode ketiga. Metode ketiga yaitu mengolah ide. Ini juga merupakan hal yang penting teman-teman dalam meningkatkan kepercayaan diri. Karena kalau misalnya teman-teman sekalian sudah belajar bagaimana mengolah suatu ide, itu akan sangat menguntungkan apabila ide teman-teman sekalian itu merupakan ide yang fresh,
dan juga benar-benar dari diri teman-teman sekalian. Semisal, teman-teman di saat berpidato di depan halayak umum, misalnya pimpinan teman-teman sekalian bilang, kamu nanti berpidato ya, pidatonya tentang bahaya COVID-19. Nah, teman-teman di situ mengolah ide ini sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Dari teman-teman sudah belajar mensugesti diri, teman-teman sudah merasa diri teman-teman bebas dan merdeka, kemudian di mengolah ide ini, teman-teman akan dengan sangat mudah apabila sudah mensugesti dan merasa diri teman-teman merdeka. Walaupun hanya diberikan beberapa clue saja, tetapi kalau teman-teman sudah banyak terlebih dahulu, sudah banyak belajar dan mengolah ide, belajar memahami segala sesuatu, banyak-banyak membaca, banyak menonton YouTube tentang hal-hal yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, aku percaya kalian bisa melakukan itu dengan sangat baik. Oke, metode yang keempat yaitu adalah P atau pengulangan. Pengulangan juga ini bisa merupakan practice atau praktek teman-teman sekalian. Karena setelah teman-teman mengolah ide, kalau misalnya teman-teman cuma mengolah ide saja, kemudian teman-teman tidak latih itu akan jadi flat teman-teman sekalian. Akan sangat flat, karena teman-teman tidak melakukan pengulangan atau praktek secara berkala. Misalnya seperti contoh, teman-teman berikan kesempatan untuk berpidato tentang pendidikan pada besok harinya. Dan teman-teman belum tahu tentang ini. Yang teman-teman harus lakukan adalah dalam waktu 1 hari itu, setelah mengolah ide, teman-teman harus mengulang itu. Jangan hanya mengolah ide pada satu waktu saja, misalnya pada pagi hari, teman-teman sudah mengolah ide nih. Oke, aku udah dapat konsepnya, aku udah dapat teksnya, aku udah buat teksnya, dan aku udah berarti kok satu kali aja itu nggak akan menjadi sesuatu yang bisa teman-teman ingat dalam waktu singkat. Kalian harus ingat, orang-orang penting pun mereka bahkan menghafal pidato itu, mereka sangat khawatir apabila dalam menyampaikan pidato mereka ada hal-hal yang kurang teman-teman sekalian. Dan oleh karena itu kenapa sangat dibutuhkan pengulangan atau praktek secara berkala ini, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian, dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri apabila teman-teman sudah melakukan pengulangan, karena teman-teman sudah hafal betul, teman-teman sudah paham betul tentang apa yang akan teman-teman sampaikan, sehingga kepercayaan diri teman-teman semakin meningkat. Kemudian setelah melakukan pengulangan, teman-teman juga harus jadi pribadi yang adaptif. Adaptif di sini adalah berarti teman-teman mampu menyesuaikan kondisi teman-teman sekalian. Karena ini juga akan sangat membantu teman-teman dalam meningkatkan kepercayaan diri. Untuk menjadi seseorang yang adaptif, teman-teman tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang rumit. Cukup memikirkan adaptif yang simpel-simpel saja. Semisal teman-teman diberikan pidato tentang keagamaan, atau misalnya ingin mengikuti tes, kemudian ada orang yang bilang bahwa tes itu tentang pendidikan. Oke nih, teman-teman udah belajar tentang pendidikan, udah dikonsepkan sedemikian rupa, but then tiba di saat wawancara, ternyata wawancaranya adalah tentang keagamaan. Kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, benar sekali. Adaptif ini akan sangat berpengaruh. Jadi setelah teman-teman belajar tentang pendidikan, teman-teman kaitkan aja pendidikan dengan keagamaan. Karena kalau misalnya teman-teman hanya kaku di pendidikan aja, dan teman-teman gak kembangkan, teman-teman gak punya sikap adaptif atau penyesuaian terhadap sesuatu secara tiba-tiba dan lain sebagainya, teman-teman akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari si pewawancara. Seperti itu. Jadi kita udah belajar banyak nih, udah dimulai dari yang pertama sugesti, independen, mengolah ide, pengulangan, adaptif, masih 2 lagi teman-teman sekalian. Yang keenam adalah T atau tidak mudah menyerah. Nah, tidak mudah menyerah ini berlaku juga kepada waktu di mana teman-teman merasa gagal, namun teman-teman harus benar-benar menerapkan si tidak mudah menyerah ini agar teman-teman bisa terbantu dalam meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sekalian. Di tidak mudah menyerah ini, di metode ini teman-teman bisa masukin ke dalam motivasi-motivasi teman-teman sekalian. Karena nantinya itu dapat meningkatkan sikap tidak mudah menyerah, atau itu akan menghalang jiwa keputusasaan teman-teman sekalian. Entah itu teman-teman menyerah sebelum mencoba, atau di saat sudah mencoba namun gagal. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman sekalian. Setelah kita belajar tentang kelima hal tadi, hal yang keenam ini atau metode yang keenam ini akan sangat berpengaruh apabila teman-teman sekalian menerapkannya. Karena tidak mudah menyerah ini akan menjadi poin penting bagi teman-teman sekalian untuk meningkatkan sikap kepercayaan diri teman-teman sekalian. It will show how wonderful you are.
Jadi teman-teman juga harus memiliki sikap ini, tidak mudah menyerah teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu adalah I atau interaktif. Nah, ini juga akan sangat membantu teman-teman sekalian apabila teman-teman ingin meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sekalian. Mudah berinteraksi, mudah untuk bercakap dengan orang lain. Setelah kenapa saya meletakkan ini di poin ke-7, poin terakhir, karena setelah teman-teman melakukan 6 metode yang tadi, teman-teman akan sangat terbantu apabila teman-teman ingin meningkatkan kepercayaan diri dengan menambahkan metode interaktif ini. Misalnya di metode interaktif yang bisa teman-teman lakukan adalah latihan semisal berinteraksi dengan teman-teman dekat kalian dulu. Misalnya kalian berbicara dengan teman dekat kalian yang apabila kalian berbicara dengan dia, kalian tidak akan merasa malu. Hal-hal seperti itu yang akan kalian uji di interaktif ini. Kalian mulailah berinteraksi dengan orang-orang terdekat dulu. Ketika kalian sudah mulai belajar berinteraksi dengan beberapa orang, ketika kalian diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang, maka kalian akan dengan sangat mudah untuk mengendalikan situasi dan mengendalikan orang-orang itu dalam hal yang positif ya teman-teman sekalian. Teman-teman akan sangat dihargai apabila kalian sudah sangat mudah dalam berinteraksi dengan orang lain. Coba saja dulu dengan berinteraksi dengan diri sendiri. Misal kalian berbicara di depan kaca, itu akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian jika kalian melakukan itu secara berkala. Oke teman-teman sekalian, demikian dulu tentang metode simpati ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Untuk itu, saya berharap bahwa teman-teman dapat menerapkan ini di kehidupan sehari-hari apabila teman-teman berkeinginan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan tentu sebagai remaja atau sebagai pemuda, bahkan dari anak-anak pun kita sudah harus melatih sikap kepercayaan diri agar nantinya apabila kita ingin masuk ke dunia pekerjaan, itu akan dengan sangat mudah membantu kita apabila kepercayaan diri kita sudah luar biasa teman-teman sekalian. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Teman-teman harus ingat bahwa nothing will ever said there is no limit in earning something. Nggak ada batasan untuk kita dalam mendapatkan sesuatu. So, untuk teman-teman semuanya harus banyak belajar dan teman-teman harus banyak berlatih. Jadi dengan belajar dan juga melatih atau praktek itu akan sangat membantu teman-teman sekalian dalam meningkatkan skill atau keterampilan yang ada di diri teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini dulu videonya tentang tips untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan simpati. Thank you for watching everyone. I hope you understand what I've been talking about. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya. Kuy di seri ya teman-teman sekalian. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Halloween from Shibuya. What a lucky day.